warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Cahya Yunita, kelas 3B, D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai tumbuh kembang anak dan balita. Nah, Bu, di sini terdapat leaflet, silakan dibaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran fisik, dan struktur tubuh karena bertambah banyaknya sel-sel tubuh. Nah, perkembangan adalah bertambah matangnya fungsi alat tubuh, termasuk fungsi intelektual, emosi, dan kepribadian. Nah, di sini juga ada pemberian stimulasi tumbuh kembang anak. Stimulasi tumbuh kembang adalah kegiatan untuk merangsang kemampuan dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk membantu anak tumbuh kembang sesuai umurnya. Pemberian stimulasi tumbuh kembang anak yang pertama, mengajar atau melatih anak dalam berbagai kegiatan seperti bermain, berlari, menari, menulis, menggambar, makan atau minum sendiri, membantu orang tua, menghitung dan membaca. Yang kedua, pemberian stimulasi dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan, dan terus-menerus. Yang ketiga, menggunakan benda atau barang atau alat yang ada di sekitar anak dan tidak berbahaya bagi anak. Yang keempat, jangan memaksa apabila anak tidak mau melakukan kegiatan stimulasi, demikian pula bila anak sudah bosan. Yang kelima, beri pujian setiap anak melakukan kegiatan stimulasi yang sesuai dengan tingkat umurnya. Yang keenam, stimulasi dilakukan dengan penuh kasih sayang dan dalam suasana yang menyenangkan. Kriteria tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun. Nah, yang pertama, usia 0-1 bulan. Refleks-refleks primitif, dapat menghisap, menggenggam, memberikan respon terhadap suara-suara menunjukkan. Usia 1-3 bulan, menegakkan kepala sebentar, mengadakan gerakan-gerakan merangkak jika tengkurap, memberikan respon senyum. Usia 3-4 bulan, mengangkat kepala dari posisi tengkurap dalam waktu yang singkat, membalurkan kepala ke arah suara, tersenyum, bersuara jika diajak bicara, mulai mengamati tangan sendiri, mampu memegang kelincingan. Nah, usia 6-9 bulan, berguling dari sisi ke sisi ketika terlentang, memalingkan kepala pada orang yang berbicara. Memperlihatkan kegembiraan dengan berlagak dan tersipu-sipu, bervokalisasi suara-suara bergumam, suara seperti da, ma, mulai memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, mampu memanipulasi benda-benda. Nah, di sini usia 9-10 bulan, duduk dari posisi berbaring, berpindah, merangkak, mengenal dan menolak orang asing, meniru, berteriak untuk menarik perhatian. Ngoceh dan bervokalisasi, mengatakan kata-kata seperti da, mam, memungut benda-benda di antara jari-jari dan ibu jari tangan. Nah, memasuki usia 1 tahun, anak mulai merangkak dengan baik, menarik badan sendiri untuk berdiri, dapat berjalan dengan dibimbing. Menurut perintah sederhana, menunjuk orang dewasa, memperlihatkan berbagai emosi, mengucapkan kata-kata tunggal, memegang gelas minum. Usia 1,5 tahun, berjalan tanpa ditopang, menaiki tangga
tangga atau peralatan rumah tangga, ingin bermain dengan anak-anak lain, meminta minum, mengenal gambar-gambar binatang, mengenal beberapa bagian tubuhnya. Telah menggunakan sekitar 20 kata-kata yang dapat dimengerti. Mencoret-coret, membalik-balik halaman, bermain dengan balok bangunan secara konstruktif. Nah, masuki usia 2 tahun, mampu berlari, memanjat, menaiki tangga, membuka pintu. Mulai bermain dengan anak-anak lain, mulai menggunakan 2 atau 3 kata secara bersama, berpakaian sendiri, tidak mampu mengikat atau memasang anjing. Usia 3 tahun, berlari bebas, melompat, mengendarai sepeda roda 3, mengetahui nama dan jenis kelaminnya sendiri, dapat diberi pengertian, bermain secara konstruktif dan imitatif, berbicara dengan kalimat-kalimat pendek, kemudian menggambar lingkaran, menggambar gambar yang dapat dikenal. Usia 4-5 tahun, mengetahui banyak huruf-huruf dan alfabet, mengetahui lagu anak-anak, dapat menghitung sampai 10, bernyanyi berdendang. Nah, di sini ada cara-cara yang dapat dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, antara lain yang pertama, memberikan makanan bergizi seimbang sesuai dengan usia. Yang kedua, memberikan stimulus pada anak. Yang ketiga, melakukan imunisasi tepat waktu. Yang keempat, memantau pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, secara atur pada posyandu atau puskesmas. Yang kelima, berikan penanganan dini yang tepat saat anak sakit. Jika sakit bertambah parah, segera hubungi petugas medis. Kemudian menjaga kebersihan, berikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anak. Nah, di sini saya mohon izinnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, bahkan menyuruh anak ibu untuk melakukan supaya bisa memantau perkembangan anak ibu. Yang pertama, dapatkah adik mengayuh sepeda roda 3, Bu? Ya, bisa. Ya. Kemudian yang kedua, setelah makan, apakah adik dapat mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik? Ya. Nah, sekarang adik berdiri satu kaki tanpa berpegangan, bisa gak? Bisa? Ya, bisa, pinter ya. Kemudian Dedek bisa gak melompati panjang kertas ini? Dedek lompat. Sekarang adik bisa menggambar ini. Ya. Pinter, pinter. Nah, sekarang bermain terus ya, Dek. Bisa ya?
sekarang kita bermain petak umpet ya. Dede yang ngumpet. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Ade bisa gak menggunakan kaos kaki di sini? Di sini. Yeay, pinter. Ade namanya siapa? Yeay, pinter. Baik Bu, tadi saya sudah melihat perkembangan tumbuh kembang anak Ibu dan alhamdulillah semuanya sesuai ya Bu. Terima kasih Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi